Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ala asma'in amma ba'du. Panjenenganipun Syekhina Murabbi Ruhina Abah Kyai Haji Mangsori beserta keluarga hafizahum ta'ala wa ta'ala murahum wa zada izzahum wa kanallahu lahum fid-dharin amin ya rabbal alamin. Para bapak ustad, para wali murid, bapak ibu guru, siswa siswi santri, para pesantren Siratul Mukhlasin, semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nderek nambahi apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua, melanjutkan hadis yang kemarin. Menurut saya ini hadis penting dan relevan lebih-lebih untuk konteks sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusufa qala hadatsana Laitsu an Sa'id huwa al-Makbari an Abdillah ibni Abi Namarin annahu sami'a Anas bin Malikin yaqul bainama nahnu julusun. Sahabat Anas ngendika, suatu kali kita sahabat duduk bersama baginda Rasulullah SAW fil masjidi dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid tsumma aqalahu tsumma qalahum ayyukum Muhammad. Ketika kami duduk bersama baginda Rasul, datang seorang laki-laki, nanti diceritakan di bawah niku, seorang badui masuk ke masjid, kemudian ontanya distandarkan kalau kendaraan sekarang dideproake, kemudian dicancang, dikunci kalau kendaraan sekarang, kemudian serta-merta bertanya ayyukum Muhammad. Wan nabiyyu muttaqiun baina zuhronaihim. Posisi Nabi duduk bersama para sahabat. Niki redaksi bahwa seorang badui masuk ke masjid, kemudian ontanya diparkir di masjid. Niku ada yang istimbat bahwa air seninya onta dan hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Ada yang istimbat dengan redaksi hadis ini. Kemudian para sahabat menjawab, hadzal rajul al-abyad al-muttaqi. Yang kau tanyakan Nabi Muhammad adalah peniko ingkang berwarna kulit putih kemerah-merahan. Warna kulitnya sangat indah sekali. Ngeten nggih, bukan hitam tapi putih sebagaimana ditegaskan dengan redaksi lain. Afdhalul makhluqat khalqan wa khuluqan. Baginda Rasul niku pokoknya paling jos, the best dalam aspek fis maupun dalam aspek perilaku. Faqala lahu ar-rajul ibna Abdul Muthalib, wahai putra Abdul Muthalib. Faqala lahu Nabi qad ajabtuka, ya saya mendengar. Niku ditafsirkan dengan sami'tuka. Faqala rajulun Nabi inni sa'iluka famusyaddidun alaika. Saya ingin bertanya pada engkau wahai Muhammad, dan pertanyaan saya sangat detail sekali. Saya akan bertanya secara detailnya dalam pertanyaan. Fala tajid niku artinya janganlah kamu marah dengan pertanyaan yang saya majukan. Faqala sal amma badalaka. Kata baginda Rasul, silahkan kamu tanya yang kau inginkan. As'aluka birabbika rabbi man qablaka. Saya bertanya demi Tuhanmu dan Tuhan umat sebelum engkau. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Allah, apakah Allah mengutusmu
untuk manusia seluruhnya. Apakah Allah mengutusmu untuk manusia seluruhnya? Ini sangat relevan sekali untuk kita jadikan pedoman, pegangan bahwasanya bahwa posisi Rasul, status risalah Rasul adalah diperuntukkan untuk sekalian manusia. Artinya bahwa kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad SAW mestinya juga tahu, yakin bahwasanya objek dakwah kita niku nggih sebetulnya yang lebih utama adalah justru mereka-mereka yang belum muslim. Faqala Allahumma na'am. Nabi menjawab, ya Allah na'am. Niki dijelaskan oleh napa niku Syekh Ibnu Hajar bahwa sebetulnya na'am cukup, tapi baginda Rasul menggunakan redaksi Allahumma niku tabarukan juga sekaligus melibatkan Allah bahwa jawabannya itu betul-betul benar, tidak ragu, sesuai dengan adanya. Qala anshuduka billah. Jawabannya, apakah engkau diutus untuk sekalian manusia, tidak sebatas orang muslim? Jelas karena memang objek dakwahnya Rasul adalah justru mereka-mereka yang belum beriman. Kemudian pertanyaan dijawab dengan na'am. Kemudian Badui tadi melanjutkan pertanyaan, anshuduka billah, anshuduka, saya bertanya engkau selanjutnya dengan nada yang keras, artinya jelas, saya ingin memastikan, kurang lebih seperti itu. Allahu amaraka an nusolliya as-sholawat til khams. Apakah Allah memerintahkanmu kita supaya menunaikan sholat 5 waktu fil yaumi wal lailah? Qala Allahumma na'am. Qala anshuduka billah Allahu amaraka an nasuma hadas syahra minal sana. Aku bertanya juga selanjutnya, dan pertanyaan saya jelas, saya suarakan, saya tinggikan volumenya. Apakah Allah memerintahkanmu untuk kita berpuasa pada tahun ini, pada bulan ini dalam 1 tahun, artinya Ramadan? Qala Allahumma na'am, ya Allah benar. Qala anshuduka billah Allahu amaraka anta khuza hadis shadaqata min aghniyaina fatuk simaha al fuqaraina. Apakah benar Allah memerintahkanmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya kita dan kamu bagikan pada orang fakir-fakir kita? Jawaban baginda Rasul, Allahumma na'am. Faqala rajul anna mu'minun bimma ji'ta bihi. Saya beriman terhadap apa yang kau sampaikan. Dari hadis tersebut saya ulangi, sangat relevan. Yang pertama bahwa kerasulan risalah baginda Rasul itu berlaku untuk segenap manusia, untuk seluruh manusia, lebih-lebih mereka yang belum beriman. Ini sangat relevan karena aliran-aliran Islam sekarang itu justru yang lebih dijadikan target dakwah mereka adalah orang-orang NU, masyarakat NU yang secara ibadahnya sudah diajarkan secara mendasar, ada landasan hukum secara kuat, akan tetapi mereka digugat. Padahal sebetulnya kalau kita melihat realitas bahwa Nabi Agung Muhammad SAW diutus, tentunya mestinya yang dijadikan objek dakwahnya adalah orang-orang kafir. Justru mereka salah bahwa orang NU justru disalah-salahkan mengapa lebih dekat dengan orang-orang yang non muslim. Mereka membawa dalil asyida'u al-kufar ruhama ubainahum. Mereka membawa dalil bahwasanya mestinya sikap
Orang mukmin itu sesama muslim harus lunak, terhadap orang kafir mestinya harus keras. Di sisi lain sekali lagi bahwa ketika ditelusur, dirunut satu persatu amal ibadah yang kita lakukan orang NU niku sudah sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul. Suatu contoh yang realistis, mereka menggugat bahwa dalam NU ada budaya tabarukan. Tabarukan itu cara mereka tidak ada, bid'ah. Padahal ketika dirunut sejarah di hadis-hadis itu banyak sahabat yang tabarukan baginda Rasul. Contohnya ketika sahabat Nabi Hijamah, darahnya diminta Rasul untuk dibuang, justru oleh sahabat diminum, tidak dibuang. Itu niatnya adalah tabarukan. Nabi diam. Seandainya itu sesat, tentunya baginda Rasul memberikan peringatan yang keras. Tapi niatan sahabat meminum darah adalah tabarukan, dan itu didiamkan oleh Rasul. Menika ingkang saya sampaikan. Sekali lagi, yang kedua bahwa terkait dengan upaya orang Badui yang bertanya tentang apakah Allah memerintahkan sholat kepada kita, apakah Allah memerintahkan puasa pada kita, apakah Allah memerintahkan pada kita untuk berzakat, itu pertanyaannya dimulai dengan Allah, kemudian dengan sumpah dan sebagainya. Kemudian baginda Rasul menjawab Allahumma na'am, Allahumma na'am. Ini juga sebagai penegas kita bahwa bagaimanapun posisi kita, itu tetap ibadah syariat berlaku sepanjang hayat. Tidak benar juga ketika ada orang yang memiliki keyakinan bahwa esensi sholat adalah ingat pada Tuhan. Ketika sudah ingat pada Tuhan, sholat tidak lagi dibutuhkan, ibadah yang lain tidak dibutuhkan. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa syariat itu sepanjang hayat dari balik sampai meninggal itu wajib kita lakukan. Sebagaimana Rasul yang dicontohkan, beliau termasuk orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Bahkan seandainya berdosa diampuni Allah Ta'ala, tapi dalam beberapa redaksi hadis Rasul tidak hanya beribadah wajib, tapi sering sekali melakukan sholat, sehingga saking banyaknya rakaat sholat menjadikan kakinya melepuh. Ini membuktikan sekali lagi ibadah syariat itu berlaku bagi kita sampai hayat. Kurang lebihnya maaf, menawi salah kesanipun dipun luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.